Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anom. Pada video kita kali ini saya berada di Gunung Kidul. Saya tepatnya berada di pameran PPBI cabang Gunung Kidul, tepatnya di lapangan Demang Wonopamiro Piaman. Nah, pada kali ini saya akan akan mengambil gambar-gambar tentang pohon-pohon yang dikonteskan dalam rangka pameran nasional yang berada di daerah Gunung Kidul. Sebelum kita ngambil gambar-gambarnya, alangkah baiknya kita ngobrol-ngobrol, kita wawancara dulu dengan salah satu panitia yang ada di sini, nggih. Monggo Mas. Nah, oke Mas. Dengan Mas Inten? Turis. Mas Turis. Mas Turis, saya mau sedikit tanya-tanya. Ini pameran yang mengadakan PPBI Gunung Kidul, nggih? PPBI cabang Gunung Kidul. Lah, ini boleh tahu Mas, pesertanya kira-kira ada berapa pohon? Untuk peserta itu total ada 708 pohon. 708 pohon. Ya, yang ada di sini 112 kelas pratama, ada 66 kelas madya. Misalnya kelas proket dan sebagainya. Terus untuk terselenggaranya acara ini itu kira-kira dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari mulai loading sampai nanti selesai pengambilan pohon itu kita mulai tanggal 10 sampai tanggal 24. Kalau dibuka kemarin untuk umum tanggal 18. Terus untuk peserta sendiri ini dari wilayah Gunung Kidul sendiri atau dari berbagai wilayah Mas? Lintas wilayah. Yang terjauh itu dari Batu Licin Kalimantan, ada yang dari Bali, kemudian dari Jakarta, dan kemudian ada yang dari lokal Gunung Kidul, Jogja, Jateng dan sekitarnya. Oh iya. Terus untuk pohon-pohon yang jadi juara tentunya Mas, itu bisa dicuplikan dari mana, dari siapa itu mungkin? Kalau yang best in show itu pohon sianci milik Pak Nyoman. Pak Nyoman. Ya, Pak Nyoman dari Jogja. Ya, dari Jogja. Kemudian ada pilihan favorit bupati, ada pilihan favorit Panirato dan lain-lain dari teman-teman terutama yang di kelas madya. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Sama mengganggu saya, tak muter-muter gini dulu. Silakan. Oke teman-teman, yang ini adalah salah satu pohon sinensis. Nah, pohon sinensis ini ikut kelas pratama. Kebetulan dari juri itu ada apresiasi merah, baik sekali. Seperti ini teman-teman. Nah, pohonnya melintir. Seperti ini. Nah, ini ada warna putihnya seperti ini. Mungkin karena dibikin sama yang punya ya, karena geraknya itu melintir. Terus ini warna galih aslinya, warna kayunya. Kalau yang ini pohon asem Jawa. Pohon asem Jawa ini ikut kelas pratama juga. Nah, ini asem formal ya lur ya. Jadi pohonnya cantik, pohonnya sudah karakter tuanya itu sudah dapat, terus kerapetannya, tangan-tangannya itu sudah seimbang. Tinggal mematangkan lagi lur sini. Asem Jawa. Kaki-kakinya, tangan-tangannya, tahapannya itu sudah enak. Nah, kalau yang ini adalah pohon ficus. Pohon ficus itu ini masuk jenis yang pohon beringin. Beringin seperti ini. Tadi teman-teman nanyain kan, pohon beringin yang seperti apa itu seperti ini. Pohon beringin. Ini juga ikut kelas pratama, dapat apresiasi dari juri, baik sekali, merah. Kalau yang ini namanya pohon sancang. Nah, ini pohon sancang yang sudah bagus banget. Dapat apresiasi dari juri best 10 kelas pratama seperti ini. Oke teman-teman, kalau sekarang kita ada di depan pohon yang bentuknya unik, bentuknya merungkel seperti ini. Nah, ini pohon serut ya lur ya. Jadi pohon serut ini tidak seperti pohon-pohon serut yang sepertinya biasanya kita ambil gambarnya. Ini bentuknya unik, bentuknya seperti ini. Nah, kayak ular anaconda kepidak ini. Pohon serut dari Bantul. Ini
ini lagi di lapangan Piyaman, Gunung Kidul, Wonosari, Jogja paling selatan. Oke teman-teman, kalau yang ini masih dalam pohon serut. Jadi kita masih ngulas pohon serut. Pohon serut ikut kelas Pratama, dapat apresiasi best 10. Nah kalau ini serutnya udah tidak ada daunnya, daunnya memang sudah di pruning, sudah rapat seperti ini, pohonnya sudah tuwek, serem lur. Cara bikin rantingnya serapat ini gimana mas? Di cutting ini, diarahin di cutting, arahin di cutting. Oke teman-teman, kalau sekarang saya berada di depan pohon bucida. Nah bucida ini pohonnya cascade nggih, air terjun. Jadi seolah-olah dia hidupnya itu di atas tebing, di atas gunung, dia terjun ke bawah seperti ini, akarnya kelihatan kokoh sebagai penopang ya, sebagai penguat biar pohonnya tidak jungkel alias tidak jatuh seperti ini. Pohon bucida. Ini akarnya natural mas atau di program? Kalau ini diprogram seperti ini, cuma ceritanya dia seolah-olah hidupnya di tebing, di atas batu, di atas gunung bebatuan seperti ini. Terus dia kena angin, cenderung condong ke sini, dia terjun, terus akarnya itu kuat jadi kelihatan. Untuk rapatan daunnya ini Sudah bagus, sudah rapat. Dapat apresiasi baik dari juri. Saya berada di depan pohon asem londo. Asem londo itu nggak tahu siapa dulu yang ngasih nama, yang jelas tahu-tahu saya lahir namanya sudah asem londo. Mungkin asemnya dari londo ya lur ya. Nah ini seperti bunga ini bukan bunga lur, ini daun yang masih muda. Jadi ini daun yang masih enom, daun masih muda seperti ini, mirip bunga ya. tapi warnanya pink ya mas? Ini emang bawaannya mas? Bawaannya masih muda. Itu kan, itu alasannya disebut londo. Ya mungkin warnanya putih. Oke teman-teman, kalau sekarang ini saya berada di depan pohon ficus, pohon elegan namanya. Nah pohon elegan ini dapat apresiasi dari juri best 20. Nah seperti ini pohonnya. Kalau dari prediksi mas umurnya berapa tahun? Wah kalau prediksi saya tidak tahu persis, cuma kalau mama di rata-rata yang jelas kalau 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ini lor. Nah kalau yang ini pohon tauci alias pohon Kalimantan. Pohon Kalimantan ini dapat apresiasi best 20 juga. Pemiliknya Mas Kurnia P, asalnya Sleman. Nah kalau ini pohon waru lur. Nah pohon waru dapat apresiasi dari juri best 20 juga. Pohonnya cantik ya lur ya. Nah ini waru lur. Kalau di kebun-kebun biasa dipakai untuk pakan kambing ini lur. Kalau di tangan yang tepat jadi karya yang begitu indah, jadi bonsai lur. Ini kalau kelihatannya akarnya itu dicangkok-cangkok ya mas? Enggak dicangkok. Enggak, itu ditahap namanya. Potong terus ditukulin lagi, ditarik lagi, dilosin lagi, dipotong lagi gitu. Biar ngepen, biar tidak silindris. Seumpama tidak dipotong itu kan akarnya tuh gedenya sama dari pangkal sampai ujung itu sama. Kalau dipotong nanti bisa dari gede kecil gitu loh. Ngepen namanya. Lur, kalau ini saya berada di depan pohon lokal endemik Indonesia, namanya pohon wali kukun. Nah, wali kukun itu seperti ini, lur. Nah, ini juga kalau di kampung-kampung, kadang di desa-desa itu suka diambil daunnya untuk pakan ternak juga. Di tangan yang tepat jadi karya. Ini bonsai. dari mana mas daerahnya? Dari mana-mana Indonesia ada ini wali kukun itu. Pohon lokal endemik Indonesia. Namanya pohon ileng-ileng.
Pohon ileng-ileng itu biasa hidup di pinggir-pinggir solokan, di pinggir semak-semak, di pinggir solokan, pekarangan itu seperti ini, daunnya kecil-kecil. Mirip pohon asem, cuma daunnya lebih gede sedikit. Bentuknya unik ya, merungkul-merungkul kayak gini lor. Casket ya Mas? Casket. Pohon ileng-ileng. Lah, ini lor. Ini punya temen kita. Ini punya Mas Harry Potter yang tempo hari atau tempo bulan kemarin sempat kita bahas, sempat kita ulas, namanya pohon wareng. Wareng bintang. Wareng bintang punya Mas Potter. Pohonnya ikut pameran nih. Nah, ikut ini. Nah, lur, yang ini namanya pohon sancang. Nah, pohon sancang yang tidak seperti biasanya kita ambil, seperti yang tadi-tadi. Ini pohonnya kenapa kok tidak ada daunnya? Kenapa kok gundul, tanpa daun, tanpa ranting, kok diikutkan kenapa? Nah, alasannya adalah dia baru ikut bahan, kelas bahan loh. Jadi kelas bahan itu kelas prospek. Seperti ini. Sancang. Ini bekas potongannya dikasih apa Mas? Dikasih salep kambium ini. Dikasih salep kambium biar nutup lukanya itu ketutup. Warnanya memang jadi oranye ya? Oranye, warnanya oranye, ada yang bening, ada yang abu-abu, ada yang putih. Kalau ini kebetulan yang oranye. Kalau sekarang kita berada di depan pohon sisir kaliage. Tadi seperti ini bentuknya. Pohonnya karakternya tua ya lur ya. Udah ada galihnya, ada keringannya. Terus ini juga pohonnya. Ini ada batang yang mati Mas? Memang mati dari alam kalau ini. Ini bahan dongkelan, bukan bahan programan. Dari mana ini? Gunung Kidul lah. Kalau Gunung Kidul itu memang habitatnya, memang endemiknya banyak ya. Sisirnya serem-serem lur. Memiliki ciri khas, ada keringannya, ada galihnya. Secara alami, tidak dibuat-buat itu lur. Seperti ini. Oke lur, nah, ini ada di depan pohon sancang, sancang ukuran mall. Nah ini lur, pohonnya cantik formal. Jadi dia ikut kelas bahan, dapat apresiasi dari juri Best 20. Pohon sancang orisinil itu, bukan wacang ya, sancang asli. Nah ini anting putri lur, anting putri dapat apresiasi dari juri baik sekali, Best 20 juga anting putri. Kalau ini salah satu pohon buah, namanya buah murbei. Kalau di kampung biasa disebut buah besaran. Nah ini seperti ini lur buahnya. Dicoba buah lagi murbei. nggak, Hah? Dicoba lagi nggak? Apanya? Buah. Oh enggak, pecut pastinya. Nah ini buah murbei. Oke lur, kalau yang ini pohonnya casket juga, pohon unik, namanya pohon wacang. Jadi wacang itu bukan sancang, tapi sambungan wahong dan sancang, makanya disebut wacang. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu ketika di batang yang ini pohon wahong, yang sambungan ini pohon sancang. Buktinya apa kalau ini sambungan? Kalau yang ini pohon sancang, kalau yang ini pohon wahong. Daun wahong kelihatan, perbedaannya itu ada. Makanya dinamakan wacang, wahong sancang. Tapi bisa tumbuh ya? Bisa. Jenis daun dalam satu. Bisa. Lur, kalau yang ini pohon sancang ukuran semol, dapat apresiasi baik sekali. Ini dengan sampingnya itu sepertinya pemiliknya sama, karena memiliki karakter garapan yang hampir sama juga. Dari guratan-guratannya itu sama ya lur ya.
Ini kelas bahan. Oke lur. Nah kalau ini kelas bahan pohon anting putri, dapat apresiasi dari juri Best 20 anting putri lur. Kenapa menurut Mas bisa juara? Nah kalau itu anu juri Mas, saya tidak bisa memutuskan kalau itu. Yang jelas mungkin kriterianya sudah masuk dalam kriteria penjurian, seperti itu kalau saya. Kalau ini namanya pohon waru. Pohon waru ekpos root namanya. Ekpos root itu seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Mungkin tanda kutip mungkin si pemilik dulu programnya bisa di dalam paralon bisa di dalam pot bisa pakai bambu juga bisa, makanya dilihatin akarnya seperti ini. Bisa kuat ya akarnya ini Mas? Bisa, akarnya bisa kuat. Kedua ini masih ada pembantunya ini, ada penyangga. Nah, lur, kalau ini apa namanya? Namanya pohon serisa, itu seperti pohon 1000 bintang. Ini pohon bunga ya lur ya. Ini unik, imajinasinya si pemilik itu luar biasa. Jadi gimana caranya bisa kuat Mas? Ini kan penyangganya ini mungkin dari besi. Terus dicari titik asnya, titik tumbuhnya di sebelah mana biar tidak jungkel alias tidak jembali. Surga lur, seperti ini surga itu mungkin di sini dia naik dulu. Terus yang ini orangnya udah bosan di surga mau terjun ke neraka ini lur. Turun lagi. Oke lur, kalau sekarang kita masih berada di depan pohon wacang, jadi wahong sambung sancang juga seperti yang tadi itu, cuma bentuknya beda ya lur ya. Nah ini pohon wahongnya di sini, terus sancangnya dari sini, ini bekas sambungannya di sini, ini juga sambungannya di sini. Jadi yang sebelah bawah ini pohon wahong, yang atas itu pohon sancang. Dinamakan wacang, dapat apresiasi dari juri Best 20. Ini batangnya bisa bolong gimana Mas? Dibolongin? Bisa dibolongin, bisa dari alamnya juga bisa seperti itu, karena memang wahong itu memiliki karakter yang keringannya kuat. Jadi ini ada mati sebelah? Mati sebelah, mati separuh. Kalau yang ini dibikin ya lor ya, kalau ini kelihatan dibikin guratan, dibikin sayatan. Kalau yang ini alami dari alam. Nih. Oh iya, ini juara utamanya. ini best in show-nya. Pohonnya yang jelas pohon sianci, pohon buah. Ini pohon sianci lur. Pak Nyoman, cabang PPBI Kota, PPBI Bantul. Dari perakarannya, dari tuaannya, itu keseluruhannya sudah bagus, sudah baik, sudah keseimbangannya juga sudah dapat. Yang jelas ini dapat apresiasi dan penilaian dari juri itu sudah sempurna ya lor ya. Pokoknya seperti ini, makanya ini bisa jadi juara seperti ini. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Mas siapa ini? Erno. Apa kesan dan pesan Anda setelah melihat acara yang meriah ini? Bonso itu sangat istilahnya untuk kedepannya lebih prospek. Tadi yo misalnya wong tani nandur-nandur gitu kan, ternyata iso dadi barang sing mahal gitu loh. Toh. Ngono ya, Dat? Nah, coba. Betul Dat. Ya, terutama untuk petani-petani awalan, petani bonsai awal Gunung Kidul. Ini sebagai apa ya?
sebagai penyemangat lah Penyemangat, benar. untuk terus berbudidaya kain gosok. Oke Lurs, ini salah dua dari pengunjung. Kesan dan pesannya tuh luar biasa ya, sebagai penyemangat intinya untuk pembonsai yang baru belajar atau masih pemula, biar kedepannya itu tahu bonsai itu seperti apa karyanya. Dari bahan yang mungkin tidak berharga menjadi bahan yang harganya luar biasa. Betul ya Mas ya? Ya. Mantap. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjut kembali. Oke Lur, mungkin video kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Tetap ikuti terus channel kami Agrobreknik. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam.